yang di akhir itu akan keluar duluan. Maksudnya gimana sih ini? Yang terakhir kok yang malah keluar duluan? Nah, nanti kita akan saya akan jabarkan tentang mengenai stack ya. Kemudian queue ini first in first out, artinya yang pertama masuk dia yang keluar duluan ya. Contohnya queue itu antrian ya. Nah, saya jabarkan dulu maksud dari stack. Nah, dari ini ada sebuah ini ya, gambaran setumpuk koran di mana koran yang paling terakhir adalah koran yang dapat dilihat. Ini maksud dari gambaran dari sebuah bentuk dari stack. Artinya ketika satu data pertama ditaruh kemudian ditambahkan data kedua di sini ya, data kedua kemudian ditambahkan data ketiga dan selanjutnya sampai akhir, maka yang diambil duluan ini pasti yang paling atas ya. Konsep stack seperti itu. Jadi bukan yang bawah ini yang diambil, tapi yang di atas. Nah, nanti gimana kalau sebuah pemrogramannya yang atas ini diambil dulu, terus yang bawahnya ini kapan kita ambilnya? Nah, itu konsep nanti yang semoga bisa dipahami dimaksud dari stack ini. Nah, kalau di sini stack adalah sekumpulan suatu elemen di mana hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack merupakan perintah pengumpulan data secara linear ya, yang menyusun data seperti tumpukan dan bersifat last in first out atau bisa yang dikenal dengan LIFO ya. Ada istilah FIFO dan ada istilah LIFO. Kalau stack ini masuk ke dalam istilah LIFO, yang last in first out. Yang terakhir adalah yang keluar duluan. Kalau FIFO itu first in first out, yang pertama masuk dia juga yang keluar duluan. Nah, ini gambarannya ya. Gambarannya ketika kita menumpuk sebuah buku, ketika buku itu ditumpuk-tumpuk lagi, maka yang terlihat adalah tumpukan yang terakhir ya, yang paling atas. Nah, itu konsep dari stack. Ini sama ya, tak jelaskan tadi ya, menggunakan prinsip LIFO ya. Nah, ciri-cirinya ini elemen top atau puncak diketahui ya, tentu saja ya, karena yang terlihat adalah yang paling atas ya, data yang paling atas. Penyisipan atau penghapusan selalu dilakukan di top ya, di atas. Maksudnya gimana sih? Maksudnya dari gambar ini, ketika ini diambil karena last in first out, jadi ini yang terakhir datang, tapi yang ini yang terakhir diambil lagi. Ini harus diambil dulu, baru bisa mengambil yang stack kedua ini, kemudian baru bisa mengambil yang tiga nih ya, tumpukan ketiga ini, sampai di tumpukan terakhir. Nah, maksudnya itu seperti itu. Kemudian pemanfaatannya stack itu untuk apa saja sih? Nah, ini ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk stack ya, prinsip dari stack itu ya. Yang pertama yaitu postfix. Nah, ini postfix ini ada beberapa ya. Ada postfix, ada prefix, ada infix. Nah, ini hanya semacam pengetahuan saja ya. Itu sebuah ekspresi aritmatika ya. Ketika kita ingin membuat sebuah rumus yang rumit, operasi aritmatika yang rumit, misalnya plus A, B dikurangi plus A, BC ditambah dikali B. Nah, itu biasanya menggunakan konsep dari stack ya. Bisa menggunakan stack ini terutama pada metode yang postfix. Kemudian implementasinya di algoritma backtracking atau runut balik. Saya agak ini ya, tapi mungkin kalau di kelas ini belum saya sampaikan. Oh iya, runut balik itu kalau kalian nanti belajar AI ya, kecerdasan buatan, itu ada yang namanya runut balik, dan ini fungsinya yaitu untuk membuat sebuah sistem pakar.
Sistem pakar itu kan sistem di mana sistem itu dapat menjawab keluhan user ya. Contohnya konsep kalau di AI ya, kalau kita ngomongin implementasi dari algoritma backtracking, nanti teman-teman bisa cek di contohnya ketika kita menggunakan apa ya, sistem aplikasi Halodoc ya, Halo Dokter itu kan, kita kan kalau kita ingin menanyakan kita sebenarnya sakit apa sih, nah itu bisa menggunakan algoritma backtracking ini. Ini implementasinya ke arah sistem pakar. Di kecerdasan buatan nanti diajarin ya algoritma backtracking itu seperti apa. Nah yang ketiga yaitu algoritma rekursif. Nah ini mungkin di dasar pemrograman komputer atau mata kuliah lain tuh mungkin sudah pernah disinggung ya. Maksud dari algoritma rekursif itu apa sih? Algoritma rekursif itu algoritma yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai ini ya. Ini hanya semacam gambaran aja fungsi dari stack itu dapat dimanfaatkan di beberapa ini ya. Ada di POSIX, ada di algoritma backtracking, dan di algoritma rekursif. Nah, sekarang kita mempelajari maksud dari stack itu, gambarannya seperti apa. Nah, di dalam operasi stack itu ada istilah yang namanya push, ada yang istilah namanya pop, ada istilah isFull, ada isEmpty, kemudian clear ya. Kalau push itu memasukkan atau menginputkan data. Kalau pop itu untuk mengeluarkan data. Kemudian ada istilah isFull, isEmpty itu yaitu kalau isFull sudah penuh, kalau empty itu tentu saja kosong ya. Kemudian kalau clear itu untuk menghapus seluruh data dan membersihkan data. Nah ini kira-kira gimana ini implementasinya? Contoh kasus fungsi dari operasi stack. Nah ini ada contoh, bentar, gambarannya ketika kita implementasikan ke dalam sebuah pemrograman ya. Karena kelas ini kan tujuannya kan untuk menganalisis sebuah algoritma ya. Jadi kita coba untuk menganalisisnya. Oke, ini link tadi ya, link tadi saya ini kemudian kita coba untuk oke, kita fokus ke sini ya. Setelah data itu saya eksekusi, nah nanti program itu ada yang pertama untuk memasukkan data, kemudian yang kedua untuk pop data atau mengeluarkan data ya, kemudian bisa mencetak data, kemudian bisa menghapus data. Nah,
kalau kita implementasikan operasi stack itu, yang pertama dilakukan adalah program ini kita ingin memasukkan sebuah data ya, jadi dipilih angka 1. Kemudian masukkan data yang akan di-push. Kira-kira aku ingin masukkan data A. Contoh. Kira-kira, kok banyak ya? Bentar. Oke, aku coba angka aja ya. Data yang akan di-push, saya masukkan angka 1, kemudian saya ingin memasukkan angka 2, jadi saya pilih push lagi. Saya memasukkan angka 2, kemudian saya akan memasukkan angka 3 lagi. Push data, masukkan angka 3. Nah, kemudian saya ingin mengetahui apakah data itu sudah masuk atau belum. Saya pilih yang 3 ya. 3 yaitu print data. Ini datanya muncul ya, 1, 2, 3. Nah, tapi dipahami, ketika kita ingin mengeluarkan data, nanti yang muncul seperti apa. Saya sekarang pilih yang saya ingin mengeluarkan data ya, data 2. Data yang akan di-pop yaitu yang dikeluarkan yaitu 3. Nah, ini yang bedakan maksud dari gambaran dari stack itu. Ketika saya masukkan angka 1, saya lanjutkan masukkan angka 2, kemudian saya lanjutkan ke angka 3, kemudian saya ingin mengeluarkan data, maka yang dikeluarkan adalah data angka 3 ya, karena angka 3 ini yang paling akhir atau berada di tumpukan paling atas. Jadi ketika saya ingin mengeluarkan data, otomatis angka 3 yang akan dikeluarkan. Jadi nanti tinggal sisa data 1 dan 2. Sama halnya, nanti kalau aku ingin mengeluarkan data lagi, data yang akan dikeluarkan adalah angka 2. Kemudian saya pilih angka 2 lagi ya. Pilih ini. Data yang akan dikeluarkan yaitu angka 1. Dan kalau aku ingin mencetak tumpukan kosong karena datanya sudah terpanggil. Nah, ini adalah gambaran dari fungsi dari stack. Yaitu ketika angka 1 dikirim terlebih dahulu, kemudian angka 2 dikirim selanjutnya. Jadi angka 2 ini menumpuk di atas angka 1 ya. Sama halnya angka 3 juga ini tertumpuk di atasnya angka 2. Ketika saya ingin mengambil data, pasti yang keambil adalah angka 3 terlebih dahulu. Kemudian angka 2, dan dilanjutkan angka terakhir 1. Nah, ini contoh dari konsep untuk dari stack ya. Ini kalau awalnya bisa dicermati, pasti gampang banget memahami maksud dari operasi stack itu seperti apa. Nah, saya kembalikan ke slide. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa nyoba sendiri ya di alamat ini ya, di searching aja nanti muncul program tersebut, bisa di ini ya, bisa diotak-atik atau dipelajari lebih lanjut. Nah, saya lanjutkan ke, nah ini gambarannya yang tadi ya. Kalau gambaran sederhananya yaitu saya push data, saya memasukkan data 1, 2, 3. 1 ini berarti ada di sini di akhir, kemudian 2 di sini, kemudian 3 di sini. Karena menggunakan operasi stack, maka data yang dikeluarkan pasti 3 keluar dulu, tersisa data 2 dan data 1, kemudian data 2 saya keluarkan, tersisa data 1. Dan 1 dikeluarkan, tumpukannya jadi kosong. Seperti itu maksud dari konsep
ini ya, stack ya. Nah, saya lanjutkan mengenai konsep dari queue ya. Queue atau kalau dibahasakan Indonesia adalah antrian. Kalau stack tadi konsepnya LIFO, kalau queue itu konsepnya FIFO. Antrian ya ini ya. Antrian. Nah, data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal ya. Ini contoh gambarnya tadi. Ketika ada antrian, first in, first out. Jadi nanti ya yang keluar yang ini ya, yang pertama ini pas di kolom dulu, kemudian yang urutan kedua, tiga, dan paling akhir. Nah, konsep ini sama kayak seperti kita mengantri ya, konsep antrian, karena queue itu ya jelas antrian ya, jadi konsepnya antrian. Nah, ini ada istilah in queue dan dequeue. Kalau in queue itu dipakai seseorang ketika masuk antrian, istilahnya yang datang lebih pertama maka akan dilayani terlebih dahulu. Ini istilahnya in queue ya. Kalau di konsep queue ini ya. Kalau yang keluar dari antrian itu adalah DQ. Itu beberapa istilah yang ada di queue. Kalau tadi di operasi stack itu istilahnya ada ini ya, ada push, ada pop, ada ispo, empty, kemudian clear. Kalau di queue itu ada istilahnya in queue, sama sih sebenarnya. Kalau di ini ya, di apa, di operasi stack, cuma beda ininya saja, beda beda ini apa, kalau in queue itu memasukkan data, di queue itu mengeluarkan data. Yang membedakan hanya itu ya. Kalau untuk memasukkan data di stack namanya push, kalau di queue namanya in queue. Nah, tapi sebenarnya istilahnya adalah sama saja. Kemudian, nah ini saya beri contoh dari apa ya namanya? Ini ya konsep dari queue. Contohnya ketika kita membeli tiket kereta api, yang dimaksud dengan in queue itu yaitu ketika seseorang datang membeli tiket melalui istilahnya loketnya ini ya, loket, membeli tiket melalui loket, datang pertama kali, kemudian queue-nya setelah membeli tiket langsung menuju tempat tunggu kereta api, atau sebelumnya petugas juga memeriksa cek tiket tersebut. Kemudian clear yaitu pembeli tiket tersebut telah terhapus dari antrian ya, karena sudah melewati pembayaran administrasi tersebut. Kalau is empty yaitu petugas kereta api melihat tidak ada lagi yang ingin membeli tiket kereta api. Kemudian kalau is full yaitu petugas tiket kereta masih melihat ada yang ini ya, pembeli tiket kereta ya. Yaitu konsepnya yaitu sama halnya dengan antrian. Nah, kalau lebih jelasnya gambarannya seperti ini ya. Ini dari depan ya, ini dari belakang dulu kan. Nomor 4 ini masuk dulu, dia terindeks dialamatkan di indeks 0 ya. Kemudian masuk di sini angka 3, kemudian 7 dan selanjutnya sampai akhir, di antrian terakhir adalah indeks 5 ya. Jadi nanti konsepnya yang maju yaitu karena 4 maju, maka 3, 7, 5, 1, 2 juga maju ya. Jadi indeks 5 jadi kosong. Begitu seterusnya. Nanti 3 keluar, 7, 5, 1, 2 itu akan maju mengisi indeks ini ya. Saya rasa untuk penjelasan ini gampang banget dipahami karena sama dengan konsep antrian. Nah, ini kira-kira
Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai contoh dari bahasa ini ya tadi, bahasa C sederhana, implementasi dari konsep stack. Nah, ini kira-kira kita coba mengimplementasikannya menggunakan konsep queue ya, atau konsep antrian. Yang pertama, kita memasukkan data, kemudian kita hapus satu data, kita juga bisa mereset data tersebut, kemudian kita juga bisa menampilkan data tersebut. Nah, kira-kira gimana ini konsepnya? Coba di sini bisa nggak ya? Saya carikan untuk dari pemrogramannya seperti apa. Nah, oke. Ini saya jelaskan ya. Tadi kita kan diinginkan untuk membuat sebuah program dengan konsep queue atau antrian. Yang pertama ada ini ya, ada perintah untuk memasukkan data, ada perintah untuk menghapus satu data, kemudian ada perintah mereset data, kemudian perintah untuk menampilkan data. Nah, ini kita gambarkan secara sederhana. Yang pertama, kita pilih memasukkan data, masukkan nama mahasiswa. Nah, kira-kira coba di sini siapa ini namanya. Contohnya, saya ingin memasukkan Ari Irawan. Kok error ya? Oh, karena dia ini ya. Coba saya run ulang. Oke. Kemudian NIM-nya contohnya 12, 14, 15. Oke. Mahasiswa Ari ini sudah masuk ke dalam antrian pertama ya. Kemudian saya ini memasukkan data lagi. Mahasiswanya siapa nih? Intan Fitri. Coba Intan. Minimnya coba ya.
Kemudian Intan masuk di antrian nomor 2 ya. Kemudian saya pilih lagi, ada antrian masuk lagi. Nama mahasiswanya siapa ini di sini? Winda ya, coba. Winda. Namanya aja. Oke. Nah, ini antrian pertama yaitu Ari, untuk dilanjut dengan antrian kedua Intan, dan terakhir adalah antrian terakhir ya, nomor 3 yaitu Winda. Coba saya tampilkan datanya ya, kira-kira muncul. Nah, ini muncul ya. Datanya ada pertama Ari dengan NIM-nya sekian, Intan NIM-nya sekian, dan Winda dengan NIM-nya sekian. Nah, kemudian ketika Ari ini sudah ada di antrian pertama, jadi nanti Ari ini ya yang akan diproses terlebih dahulu ya, sehingga saya pilih 2 itu karena sudah terproses, maka saya pilih ini ya, yang nomor 2, hapus 1 data. Terus data muncul, data berhasil dihapus. Nah, data yang berhasil dihapus ini data yang mana sih? Gitu kan. Karena konsepnya yaitu view, pasti jelas. Data nomor Ari ini pasti nanti sudah dihapus. Kalau pengen tahu, kita cek juga. Ambilkan datanya. Nah, ini dilihat nama Ari itu sudah ini ya, sudah menghilang dari antrian. Kemudian saya ingin menghapus lagi antrian kedua karena antrian kedua sudah diproses, data berhasil dihapus. Kemudian tersisa Winda ya, tersisa antrian Winda. Kemudian kalau saya juga hapus juga, sudah dihapus. Kemudian menampilkan data kosong ya, datanya tidak ada. Nah, seperti itu. Ini maksud dari konsep queue. Konsep ini bisa diimplementasikan ke dalam sebuah algoritma atau desain ini ya, untuk Vivo ya. Vivo ya, first in, first out. Kalau Livo tadi yang last in, last out. Nah, ini konsep dari stack dan queue. Oke, saya coba ke ini ya, ke materi yang terakhir, yaitu maksudnya saya tuh materi terakhir di ini ya, di pengenalan materi 4 ini ada pengertian tree dan graph. Sebenarnya ini array, stack, queue, tree dan graph itu sama-sama sebuah ini ya, sebuah operasi yang harus dipelajari ketika kita ingin membuat sebuah pemrograman ya. Fungsinya yaitu seperti itu, kita harus paham kira-kira data kita ini cirinya seperti apa sih? Apakah konsep datanya seperti antrian yang datang pertama itu yang dikerjakan, kemudian dilanjutkan ke antrian berikutnya, atau menggunakan konsep stack ya, yang terakhir kali ditumpuk itu yang dikerjakan terlebih dahulu, atau bisa menggunakan konsep array ya. Ketika data itu sama, maka tinggal dibuatkan sebuah fungsi array-nya ya. Dibuatkan sebuah fungsi array yang terindeks, atau bisa dikatakan sebuah variabel dengan nama yang sama. Nah, ini pengertian dari operasi array, stack, dan queue. Coba saya buka yang tree dan graph ya.
Nah, oke, kita akan langsung saja membahas mengenai apa yang dimaksud dengan operasi tree, atau bisa disebut dengan pohon ya. Artinya yaitu kalau definisi saya jabarkan, tree merupakan salah satu bentuk struktur data yang tidak linear ya, yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki atau disebut dengan one to many ya. Jadi ada istilah one to many to many. Kalau tree itu one to many, artinya satu bisa bercabang menjadi banyak ya, bisa jadi banyak. Bentuk tree ini menyerupai pohon. Kalau lihat di sebelah sini ya, bentuknya seperti pohon ya. Itu ada serangkaian nodes atau simpul-simpul yang saling berhubungan. Nah, nodes seperti itu dihubungkan oleh sebuah vektor, sehingga tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan elemen khusus yang disebut root atau akar ya. Jadi ada pohon, ini pohonnya, ada nodesnya, simpulnya seperti apa, kemudian ada akarnya. Nah, akarnya ini ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, ini juga nodesnya seperti ini, nanti dia berakar lagi. Nah, ini konsep dari tree ya. Ini agak membutuhkan yang lebih ini ya untuk memahami maksud dari istilah-istilah ini ya. Predecessor, kemudian successor, kemudian ancestor, kemudian descendant ya. Nah, ini kalau istilah pertama itu node yang berada di atas node tertentu. Contoh B, predecesornya dari E dan F. Oh, ini sebenarnya gambarnya tidak menggambarkan ini ya, tapi ini hanya contohnya saja ya. Kalau di sini contoh dari predecessor itu ini ada gambar lebih jelas ya. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan predecesornya itu, nah ini ada di sini ya. Predecessor. Oh, ada ya, di sini nggak dijelaskan. Jadi B ini merupakan predecesornya dari D dan E. C juga sama, dari F ke G. Kalau di sini dijelaskan lebih detail ya. Ancestor dari F ini adalah C dan A ya. Ini ancestornya. Ancestor tadi maksudnya adalah seluruh nodes yang terletak sebelum nodes tertentu dan terletak pada jalur yang sama ya. Nah, ini. Kemudian ada descendant ya. Descendant dari C ini adalah F dan G ya. Kemudian parent itu parent dari D, orang tua dari D ini adalah B ya. Kemudian anak dari A ini kan istilahnya orang tuanya ya. Anaknya yaitu tentu saja B dan C ya. Kemudian ponakannya dari F ini yaitu G ya. Nah, dan selanjutnya cara bacanya seperti itu. Jadi A ini konsepnya itu tree ya. A punya orang tua ya, orang tua dari B dan C. B ini juga orang tua dari D dan E. Nanti menjabar terus ya sampai ke bawah. Nah, ini maksud dari konsep operasi tree ya. Istilah-istilahnya ada predecessor, successor, ancestor, descendant, kemudian ada child, ada sibling juga, ada subtree, side, dan root atau akar, kemudian leaf atau daunnya ya. Kalau leaf tadi kalau di sini berarti leaf-nya itu ada B, D, E, C, E, G ya. Nah, itu kalau degree itu derajatnya.
Nah, ini konsep-konsep yang ada di dalam sebuah bentuk operasi tree. Sehingga kalau saya artikan atau di sini ya dijabarkan, tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear ya. Kalau array tadi konsepnya linear ya, tapi kalau tree itu tidak linear. Untuk menggambarkan sebuah hubungan yang bersifat hierarkis, yaitu khususnya one to many ya. Ini contoh dari konsep tree. Kemudian, nah ini cara membaca sebuah pohon ini ya. Konsep dari tree tadi ya, atau pohon biner terbagi menjadi 3 bentuk binary tree. Itu ada deep first order yang mempunyai urutan sebagai berikut. Ada cetak isi simbol yang dikunjungi, kemudian kunjungi cabang kiri, kunjungi kanan. Ada A, cetak C, kunjungi F, kunjungi G. Kunjungi secara in order mempunyai urutan, kunjungi cabang kiri, kunjungi cabang kanan, kunjungi cabang kiri, dan cabang kanan. Ini C ini E, C ini kalau ingin mengunjungi B berarti harus melewati A ya, baru bisa ke B. Atau C ingin mengunjungi E, berarti yang dilewati adalah A, B, langsung lalu ke E ya. Kalau B ingin mengunjungi G, berarti nanti B harus melewati A, C, dan G. Nah, konsepnya seperti itu. Kalau bingung mengenai ini, coba kita lanjutkan dengan konsep dari graph ya. Konsep dari bentuk dari graph. Maksud dari graph ini struktur yang menggambarkan relasi antar objek dari sebuah koleksi objek ya. Sebentar, saya screenshot dulu ya. Nah, contohnya adalah fungsi dari graph. Graph ini yaitu informasi mengenai topologi sebuah jarak antar kota dari satu kota ke kota lain ya. Dalam masalah ini, kota X bisa berhubungan langsung dengan hanya 1 atau 5 kota lainnya. Untuk memeriksa keterhubungan dan jarak tidak langsung antara dua kota dapat diperoleh berdasarkan data keterhubungan langsung dari kota-kota lain yang memperantarainya. Maksudnya apa sih kira-kira? Maksudnya adalah, saya coba gambarnya ya. Nah, ini adalah dari graph ya. Katakan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kota. Kota A, kota B, kota C, kota D, kota E. Nah, aku ada di kota A nih. Sekarang saya ada di kota A. Kira-kira untuk sampai ke kota E, jarak yang tercepat yang bisa saya lalui ini kira-kira yang mana? Nah, ini konsep kita bisa menggunakan konsep dari graph. A ke B itu butuh ini ya, butuh 6. Jaraknya adalah 6. B ke E itu 7 ya. Jadi ketika saya berada di kota A, untuk sampai ke kota E, saya membutuhkan jarak sebesar berapa ini? 13 ya. Sebesar 13. Tapi kira-kira ada tidak ya jarak lain yang bisa lebih cepat? Kita cek lagi. A bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E ya. A ke C itu butuh jarak 4, C ke D itu butuh jarak 2, D ke E itu butuh jarak 5. Sehingga totalnya 4 juta, 6 tambah 5, 11. Kalau ini tadi 13 ya. Kalau saya lewat di sini, ini butuh 13, katakan kilometer. Kalau saya lewat sini, saya hanya butuh 11 kilometer. Nah, ini fungsi dari graph. Itu untuk menentukan jarak tercepat.
Tapi di setiap katakan beberapa kota ini tidak bisa terhubung langsung ya, harus terhubung dengan kota lain terlebih dahulu baru bisa terhubung dengan kota tersebut. Contohnya adalah kota E dia hanya bisa ke C ya, ke C dengan jaraknya 6 ya. C baru bisa ke B. Jadi E ini kalau ingin ke kota B, jadi dia harus ke C dulu baru ke B. Kemudian kalau E ingin ke A, ke kota A, berarti E harus melewati C baru ke A. Sama halnya kalau E ingin ke D, ini nggak bisa langsung E langsung ke D ya, karena ada garisnya ini ya, mengarahnya ke sini ya. Jadi E harus ke C dulu baru ke D ya. Nah ini fungsi dari grab. Kemudian kalau A ini bisa ya, dia bisa ke C atau dia bisa datang, dia bisa balik ya. Nah ini yang membedakan seperti itu. Nah kalau saya dari kota C ingin ke mana ya kira-kira ke E ya. Saya C ini karena ini garis tumpulnya mengarah ke sini ya. Jadi C tidak bisa langsung ke E. C bisa melewati kota B atau C bisa melewati kota D baru bisa sampai ke kota E. Nah, seperti itu. Tapi dalam grab itu kita akan memilih jarak yang paling cepat ya. Ini kalau C ke B itu butuh 1 kilo, ditambah B ke E 7, jadi butuh 8 km ya untuk sampai ke kota E. Tapi kalau C lewat D, ini C dari D2 ditambah 5, 7 ya. Ya, cuma butuh 7 km. Jadi tentu saja nanti yang dipilih adalah melewati D, kota D ya, untuk sampai ke kota E. Nah ini yang sebelah sini ini gambarannya. Kalau bingung mengenai pemahaman yang ini ya, ternyata sudah sampai slide terakhir ya. Nah itu saja yang saya sampaikan mengenai yang poin 3 sama 4 ini ya. Try itu apa, stack itu gambarannya seperti apa, queue itu gambarannya seperti apa, kemudian tree itu gambarannya seperti apa, graph itu gambarannya seperti apa. Kalau graph ini biasanya implementasinya sebuah ini ya, kalau pernah mendengar istilah di kasus postman, pengantar surat, itu pasti yang dicari adalah jarak-jarak terdekat ya untuk efisiensi waktunya dia. Nah itu konsep-konsepnya bisa menggunakan operasi grab ini ya. Nggak mungkin kan kita mencari jarak yang paling jauh gitu kan untuk menyelesaikan sebuah kondisi atau sebuah kasus. Pasti yang dicari adalah jarak yang tercepat. Ini akhir dari materi ini ya, materi definisi true data, tipe data dan jenis-jenisnya saya sudah sampaikan. Kemudian maksud dari konstansa dan variabel juga saya sudah jelaskan. Array sudah saya jelaskan. Stack dan queue, tree dan graph juga saya sudah jelaskan ya. Nah, ini ada beberapa untuk agar saya bisa tahu apakah materi saya sudah tersampaikan atau belum, maka ini ada beberapa poin yang perlu untuk dijelaskan dari teman-teman. Ya, saya juga dapat feedbacknya kalau dari jawaban teman-teman sudah sekiranya paham atau mengerti materi yang saya sampaikan, pasti akan sangat gampang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini masih sampai jam 11:30 ya kira-kira. Nah ini kalau hari ini bisa selesai tidak ya untuk menjawab ini pertanyaan ini.
hilang. Ini ditulis kertas apa di itu Bu? Di Word? Silakan, mau di kertas monggo, di Word juga monggo. Yang penting bisa terbaca oleh saya ya. Saya harapkan jawaban ini tidak baku ya, tidak baku ngambil di internet atau apa, dengan bahasa kalian aja sendiri ya. Jadi jangan terlalu baku plek-ketiplek sama yang di internet atau yang secara pemahamannya nyampe ke kalian, silakan dijabarkan di pertanyaan-pertanyaan ini ya. Sekiranya seperti itu. Kalau kalau kalian menjawabnya cuma baku, secara baku saja, terus tinggal copy paste itu, ya saya juga nggak perlu ini ke kalian kan ya, nggak perlu minta feedback ke kalian. Nah, maksud dari saya ingin kalian untuk memberikan feedback ke saya ini, apakah materi saya sudah bisa tersampaikan atau belum. Nah, gitu. Nanti kalau dirasa antara stack, array, atau queue, atau tadi tree, grab itu masih bingung gitu, kan bisa dikasih note di situ. Tuh, ini saya masih bingung dengan konsep ini. Nah, itu fungsinya dari kita saling diskusi mengenai materi ini. Nah, maksud saya itu seperti itu ya. Dari sini bisa dipahami yang lainnya? Insyaallah Bu. Insyaallah Bu. Oke, bisa ya. Ya, ini jangan dijadikan beban karena ini sebuah tugas ya, tapi ini hanya sebuah ini ya. Kalau bisa dikatakan tuh kesimpulan dari materi hari ini sudah sampai belum. Nah, saya ingin feedback dari kalian. Saya sudah paham, Bu. Oh, kalau kalian sudah paham, saya malah senang. Karena materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya. Tapi kalau belum, saya harus menyampaikan ulang lagi ya. Nah, seperti itu loh maksud saya. Oke, karena saya agak sakit tenggorokan, jadi saya tidak bisa sampai jam berapa tadi? Setengah 12 ya. Ini saya kelas secara daring ini saya akhiri dulu. Kalau bingung silakan di grup chat ya, grup chat WA. Dan jangan lupa tetap presensi ya. Nah, nanti tuh ini dikumpulkan via LMS ya. Karena untuk ini ya, untuk mengganti jadwal yang kemarin ya, yang kosong itu diisi dengan ini saja. Nanti saya buatkan slotnya, kira-kira ya tidak hari ini tidak apa-apa sih. Nanti hari Selasa atau Rabu itu saya buatkan slotnya, silakan nanti dikumpulkan lewat LMS tersebut. Ini dari sini paham ya? Bentar Bu, dikumpulkan di LMS di pertemuan berapa dan terakhir kapan? Oh iya, nanti di pertemuan ke-6. Bentar. Saya cek LMS dulu. Terakhir kapan Bu? Pengennya kapan terakhir kira-kira? Ya nggak tahu, pokoknya selesai ya kumpulkan. Soalnya ini nggak kelasnya ini nggak bisa saya buat di hari yang sama ya, jadi harus beda hari gitu. Kira-kira kalau Senin kan ada sistem operasi ya, itu kayaknya juga ada ini ya, harus mengumpulkan itu ya. Jadi tambah sistem operasi. Bentar. Desain analisis algoritma. Nah, nanti ini kan pertemuan 5 kan. Nanti kira-kira hari Senin sudah saya buatkan slotnya ya. Hari Senin saya sudah buatkan slotnya, nanti bisa dikumpulkan lewat ini. Nanti pertemuan 6
Hari Senin itu tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Pertemuan 6 tanggal 1 November 2021. Nanti bisa dikumpulkan di situ. Oh ya, kalau yang belum presensi ya. Oke, terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih bingung silakan chat grup WA ataupun japri juga monggo. Untuk tugasnya mulai dikumpulkan hari Senin ya. Itu nanti via PDF enggak sih, atau JPEG atau PDF. Monggo mau ditulis di kertas kemudian difoto atau diketik di Word kemudian di PDF-kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih yang sudah hadir. Saya izin untuk keluar ya.